melakukan percepatan lelang dari 70 lebih cekungan yang ada. Dan arahan Bapak Presiden untuk sumur-sumur minyak ini jangan hanya dikelola oleh kelompok-kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk daripada implementasi pasal 33. Maka kemarin atas perintah Bapak Presiden sudah kita mengakomodir 45.000 sumur rakyat yang akan kita berikan legalitasnya. Ini juga adalah sebagai bagian strategi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan perputaran ekonomi, tapi juga untuk meningkatkan lifting kita. Ini untuk urusan lifting. Nah, sementara urusan transisi energi kita, Bapak Ibu semua, hari ini kita masih impor solar kurang lebih sekitar 4,9 juta atau 5 juta. Ke depan atas hasil keputusan atas dan arahan Bapak Presiden, kita akan dorong sekarang B40 menuju B50. Nah, B50 ini sekarang lagi diuji cobakan. Insya Allah di semester kedua akan kita implementasikan. Dan kalau ini sudah kita lakukan, maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan karena sudah memenuhi semua antara produksi dalam negeri. Nah, khusus untuk bensin, konsumsi bensin kita memang cukup besar, kurang lebih sekitar 40 sampai 42 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi kita kurang lebih sekitar 14 juta. Kita masih kekurangan kurang lebih sekitar 27 sampai 28 juta ton. Di dunia sekarang, kemarin saya baru saja ketemu sama Menteri Sumber Daya Energi dengan Brazil. Presiden itu salah satu sama kita adalah untuk mendorong energi baru terbarukan tentang pembaruan daripada bensin. Di dunia, untuk Brazil, ini mereka sudah mencapai sampai E30. Mandatori, bahkan beberapa negara bagian sudah mencapai E100. Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap. E10 dulu. 2027, 2028 sudah kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Kesuksesan kita transformasi B10 sampai dengan B40 yang B50, kita juga pingin ini terjadi di sektor bensin. Kalau di biodiesel itu CPO yang dipakai, maka di bensin itu adalah etanol. Di mana etanol ini sumbernya dari jagung, kemudian dari singkong, kemudian dari tebu. Dan ini sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani. Hilirisasi di sektor perkebunan. Dan juga menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi di daerah. Karena ini pasti akan terjadi di daerah-daerah, tidak terjadi di Jakarta. Supaya apa? Kita mengurangi impor. Pendapatan rakyat dapat, kemudian polusi pun bisa kita turunkan dengan kualitas minyak yang baik. Nah, khusus untuk menyangkut dengan LPG. Konsumsi kita LPG sekarang setiap tahun itu kurang lebih sekitar 8,5 juta ton. Kapasitas produksi kita itu kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 7 sampai 7,5 juta ton per tahun. Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri? Karena posisi gas kita itu kapasitas kualitasnya itu C1, C2. Sementara untuk LPG itu C3, C4. Maka apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan substitusi impor dengan mendorong DME. DME ini adalah hilirisasi dari batu bara dengan mempergunakan low kalori dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG. Nah, ini sekarang kita hasil studinya sudah kita serahkan kepada Danantara, dan insya Allah di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa kita eksekusi secara bertahap. Di sektor hilirisasi Bapak Ibu semua, kami sampaikan bahwa arahan Bapak Presiden, hilirisasi ini sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk meningkatkan competitiveness kita, dan sebagai salah satu instrumen untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, hilirisasi yang sekarang kita lakukan adalah masih lebih dominan kepada sektor mineral batu bara, dan sekarang kita akan membangun metanol di Bojonegoro dengan investasi kurang lebih sekitar 1,2 miliar US dollar dengan kapasitas 1 juta ton. Kemudian kita rencanakan nanti ada pabrik petrokimikal yang salah satu terbesar di Asia Tenggara yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti bulan November di Cilegon. Kemudian hilirisasi di sektor yang lain harus kita lakukan. Ini sebagai bentuk konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya alam kita. Tidak hanya di sektor nikel, tapi juga di sektor timah, di sektor tembaga, pasir kuarsa, boksit, semuanya akan kita dorong ke sana. Sudah bertentu di sektor hilirisasi, sektor pertanian, perikanan, kehutanan pun sambil berbarengan berjalan. Yang berikut kami juga laporkan bahwa kami sekarang lagi fokus untuk bagaimana bisa melayani desa-desa, dusun-dusun yang belum ada listrik. Tahun Presiden kita mampu jaringan di 1.100 lebih desa. Total desa yang kita belum aliran listrik 5.700. Ada 4.400 dusun. Tahun ini kita sekarang lagi pasang 1.100 lebih desa, kemudian 250.000 pasang. ...2030 tidak ada lagi desa yang tidak dapat listrik. Tujuannya apa? Bahwa Presiden mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak kita di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah 3T. Bahwa Presiden punya keinginan agar sekolah-sekolah itu harus memakai teknologi, pakai layar. Jadi mau tidak mau listriknya harus kita masukkan. Nah, listrik ini ada 2 modelnya. Kita akan pakai solar panel dengan PLN yang sudah ada, tinggal kita masukkan jaringannya ke desa-desa yang belum ada, kemudian hubungkan. Sambil kita paralel untuk mendorong transisi energi dengan memakai tenaga surya. Ini juga kita lagi siapkan ke depan. Yang berikut kami juga laporkan bahwa untuk ini adalah untuk Impex ini sudah 26 tahun. Ini salah satu blok giant yang ada di Maluku. Insya Allah tahun ini sudah mulai tender, FID-nya sekarang udah mulai jalan. Sekarang tender EPC-nya kemungkinan besar 2026. Kalau ini sudah selesai, maka insya Allah lifting kita akan bisa kita kejar sesuai dengan target apa yang menjadi harapan Bapak Presiden. Saya pikir Pak Angga itu yang perlu saya laporkan teman-teman media. Silakan. Menyangkut kilang yang selama ini kerjasama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih masih on progress. Bahwa ada plan A, plan B, semuanya akan dalam pembahasan. Tetapi pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi ini. Karena ini salah satu kebutuhan yang kita harus lakukan. Selain itu pemerintah juga dalam roadmap di dalam kerja sama untuk membangun kilang itu ada 18 tempat spot-spot yang akan kita bangun. Tetapi sekarang lagi direview oleh Danantara. Namun di bulan November RDMP yang di Kalimantan itu kita akan meresmikan untuk beberapa produk, di dalamnya termasuk solar. Itu bisa menambah dari existing sekarang kurang lebih sekitar 100 sampai 130 ribu barel per day. Jadi dia bisa menambah. Jadi saya sangat optimis sekali untuk ke depan impor solar kita akan semakin kecil.
Ya, menyangkut dengan saham Freeport. Kita tahu bahwa hari ini Freeport baru menyelesaikan musibah. Terjadi longsor di underground. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita harus berduka cita atas meninggalnya 7 orang karyawan, tapi semua jenazahnya sudah ditemukan dan sekarang sudah selesai evakuasi dan sekarang lagi dicek oleh inspektur tambang untuk mengecek apa penyebabnya. Tetapi di sektor yang lain, saya tadi malam berbicara dengan Pak Tony Wenas, sudah bisa kita memulai produksinya. Tapi saya katakan kita audit total dulu. Insya Allah dalam bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan. Nah, terkait dengan itu, kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah. Saham kita sekarang kan adalah 51%. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo, kita menambah 12%. Dan investasi ini nilainya sangat kecil sekali, Mas. Nah, tetapi ini terjadi setelah 2041. Tapi produksinya harus jalan sekarang. Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground itu paling cepat, itu 10 tahun. Dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang itu peaknya 2035. 2035 habis itu turun. Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan, perpanjangan dan eksplorasi, maka kita akan kehilangan waktu. Nah, terkait dengan hal ini saya pikir setelah musibah ini selesai, di awal bulan depan kami sudah akan membicarakan dengan pihak Freeport untuk bisa kita finalisasi. Tapi pokok-pokoknya pada prinsipnya udah clear. Yang pertama adalah penambahan saham 12%. Yang kedua PPh badannya tetap di 25%. Sekalipun negara sekarang PPh badan turun di bawah 22%. Tapi dia harus kena di 25%. Kenapa? Karena ini kita dorong untuk tetap optimalisasi pendapatan manfaat sebanyak-banyaknya diperoleh oleh negara. Di samping itu juga mereka akan membangun beberapa fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan untuk di Papua. Dan akan mengutamakan pengusaha-pengusaha lokal di Papua untuk ikut mengambil bagian dalam proses pekerjaannya ke depan. Itu, Mas. Nilai proyeknya belum bisa kita bicarain sekarang. Kembali mungkin update soal BBM BSP yang sampai sini Pak. Kemarin pertamina itu kan bilang katanya ada kesepakatan baru dengan Shell, BP dan lain-lain. Sejauh ini dari Kementerian SDM mendengar seperti apa Pak? Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Swasta kita memberikan 110% dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina. Tetapi andaikan pun sekalipun crude-nya udah masuk, BBM-nya udah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina nggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah, Mas. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B. Nah, terkait dengan 2026, kita akan memberikan kuota juga. Dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan. Saya katakan bahwa pemerintah nggak boleh zolim pada pengusaha. Tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama. Pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah. Kita sama-sama membutuhkan. Untuk apa? Untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Ya. Ya, sampai dengan hari ini pikiran saya masih begitu ya. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana ya kita pikirkan lah ya. Jadi gini, ada aturan, pemerintah itu bekerja berdasarkan aturan. Tidak boleh bekerja
pakai mimpi-mimpi bayangan sendiri. Aturan di dalam permen itu dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai atau akibat kahar, maka diberikan opsi untuk membuka ekspor, melakukan ekspor. Namun dengan batas waktu tertentu sampai selesai perbaikan pabriknya dan dikenakan pajak itu agak tinggi. Tujuannya apa? Agar mereka cepat menyelesaikan itu pabrik mereka dan segera membangun hilirisasi. Nah, menyangkut aman, kita kasih waktu tertentu. Memang sekarang mereka ajukan dalam keadaan kahar dan itu sudah ada dibuktikan dari aparat penegak hukum, dari asuransi, semuanya sudah dilakukan. Sama lah dengan Freeport kemarin, kita juga kasih perpanjangan waktu dengan batas waktu tertentu. Gitu Mas. Ya mungkin 6 bulan ya sampai selesai. Siap Komandan, tahun ini. Tahun ini Komandan. Ada lagi kalau sudah tidak ada. Yang pertama kita harus lihat adalah mandatori itu pikiran pemerintah adalah mengurangi impor. Nah untuk membangun industrinya itu kan tidak bisa sekaligus. Jadi kita tidak mau mandatori tapi etanol ujung-ujungnya kita impor lagi. Kita mau etanolnya itu semua produksi dalam negeri. Kita pingin semuanya dari dalam negeri. Makanya kita bikin bertahap Dinda. Mudah-mudahan pabrik etanol kita sudah lebih dari 2 juta. Itu langsung kita fullkan. Nah makanya sekarang kita akan berbicarakan dengan industri-industri yang membangun singkong, yang membangun jagung, yang membangun tebu. Untuk kita kolaborasikan baru kita bicarakan. Tetapi untuk sementara seperti itu. Ya namanya rencana kan masih bisa direvisi. Sesuai dengan target lah. Tapi kita akan lakukan mana yang terbaik untuk negara. Ya, insentif yang akan kita berikan itu adalah kemudahan perizinan. Termasuk dalamnya adalah impor barang modal untuk pabrik. Karena itu kan aturannya udah ada. Termasuk kemungkinan dipertimbangkan untuk bisa juga semacam tax holiday yang bisa juga kita bisa memberikan. Silakan, ada lagi? Kita lihat teknis administrasinya ya. 6 bulan itu kan bisa meluncur ke tahun depan juga, gak ada masalah. Karena 6 bulan kan. Kalau pabriknya belum jadi, masa saya bilang pabrik harus selesai Desember kan? Nanti meledak lagi pabriknya. Saya nanti coba cek ya. Jangan saya salah jawab, ini media soalnya. Saya takut sekali sama media ini, jangan sampai salah ngomong.